Halo guys, selamat datang di Warna-Warni Channel. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul The Corset yang liris pada tahun 2021. Film dimulai pada tahun 1917 pada zaman perang terhadap Somi, dan Kapten Inggris terkena tembakan di tubuhnya dan dokter harus mengeluarkan 3 peluru di perutnya. Dan dokter berhasil mengeluarkan 2 peluru dan 1 peluru lagi berbuat dari perak. Dan dokter yakin bahwa itu bukan buatan dari Jerman. Dan di saat peluru itu diambil, si kapten langsung meninggal. Dokter pun heran, dari mana peluru itu berasal? Kisah ini dimulai pada tahun 30 tahun yang lalu di Prancis. Hiduplah seorang tuan tanah yang terkenal sadis. Dia bernama Seymour dan istrinya bernama Isabel, serta 2 orang anaknya yang bernama Charlotte dan Edward. Dan di samping itu ada kelompok yang dikenal dengan Gypsy. Dia berkelana di Prancis dan mengakui sebagian tanah mereka. Dan kelompok Gypsy itu memperingatkan bahwa ada bahaya yang akan datang. Dan dia membuat gigi palsu menggunakan perak dan tengkorak manusia sebagai pelindungnya. Di tempat lain, Syamus dan tokoh-tokoh membuat pertemuan yang membahas kelompok Gypsy yang akan datang ke desa mereka. Dan Syamus akan berbicara baik-baik ke mereka, bahkan akan membayar mereka jika mereka akan pergi. Tapi para tokoh yakin kelompok Gypsy tidak akan menerima begitu saja. Jadi mereka sepakat para tokoh dan Syamus akan mengusir kelompok Gypsy secara paksa. Di keesok harinya, para tokoh dan Syamus mendatangi para kelompok Gypsy. Namun, para kelompok Gypsy tetap tidak akan mau pergi. Dan akhirnya, Syamus dan tokoh melakukan kekerasan dan pembantaian terhadap kelompok Gypsy tersebut. Lalu, Syamus menangkap 2 orang Gypsy yang mencoba kabur. Salah satunya adalah pemimpin Gypsy. Dan para tokoh menemukan gigi perak dan menguburkannya bersama ketua Gypsy secara hidup-hidup. Selama proses penguburan, ketua Gypsy membaca mantra bahwa mereka akan membuat kegelapan dan kehancuran. Sedangkan pria yang mencoba kabur, tangan dan kakinya dipotong secara kejam dan tubuhnya dijadikan orang-orang sawah. Luar biasa. Beberapa hari kemudian, Charlotte bermimpi orang-orangan sawah dan gigi perak yang dikuburkan di bawahnya. Di sisi lainnya, seorang peneliti datang. Dia bernama John untuk mencari keberadaan kelompok Gypsy. Dan hari esoknya, Edward juga bermimpi, mengalami mimpi yang sama seperti Charlotte. Tapi Edward melihat pemimpin Gypsy dan membuat dia ketakutan. Dan herannya, yang bermimpi bukan dia saja, tapi seluruh anak-anak di desa. Dan ketika anak-anak itu sedang bermain, salah satu anak itu yang bernama Timmy menyatakan kalau dia tahu tempat orang-orang sawah yang mereka mimpikan itu. Dan anak-anak itu pun pergi ke tempat tersebut. Dan Timmy berpesan kepada temannya agar tidak bilang ke siapa-siapa. Kemudian Timmy menggali di sawah orang-orangan dan menemukan gigi palsu yang berbentuk perak. Karena penasaran, Timmy langsung memasang gigi palsu itu. Lalu Timmy merasa kerasukan dan menggigit Edward. Melihat hal itu, Charlotte pun langsung lari ke rumah dan memberitahukan orang tuanya. Dan untungnya Edward masih bisa diselamatkan walaupun sangat terluka parah. Tak lama kemudian, dokter mengatakan bahwa Edward digigit binatang buas. Sedangkan Charlotte ingat pesan Timmy agar tidak bilang siapa-siapa. Di malam harinya, Charlotte mendatangkan Edward untuk melihat keadaannya. Namun, ia malah melihat Edward yang sulit bernapas. Dan saat membuka mulutnya, selimutnya, Charlotte melihat tubuh Edward dikelilingi tanaman. Dan Charlotte ketakutan dan langsung memberitahukan kepada orang tuanya. Dan di saat orang tua datang, Edward hilang entah kemana. Lalu keesok harinya, Syamus dan warga mencari Edward dan hasilnya tidak ditemukan. Edward!
tempat lainnya, seorang polisi memberitahukan kepada peneliti bahwa ada anak yang hilang, dan mungkin ini ada kaitannya dengan kelompok Gypsy. Karena sebelumnya ayah Edward ada bermasalah dengan kelompok Gypsy. Karena peneliti itu sedang mencari kelompok Gypsy, maka ia memutuskan untuk ke sana. Di tempat lain, Charlotte berdoa kepada Edward agar Edward segera ditemukan. Pada saat berdoa, Edward mendengar sesuatu di balik pintu. Ternyata Timmy sedang bersembunyi di balik doa, yang menyatakan ia tidak sadar telah menyakiti Edward di saat memakai gigi palsu, dan Timmy merasa bersalah terhadap Edward. Dan Charlotte pun mengatakan bahwa tidak ada yang tahu kalau Timmy yang menyerang Edward. Edward juga mengatakan bahwa ia menyimpan gigi palsu di gereja. Timmy membaca buku sejarah Gypsy. Gigi itu dibentuk dari 30 perak yang diterima dari Yudas tentang pengkhianatan dari Tuhan. Jadi Timmy merobek halaman tersebut untuk berjaga-jaga kalau ia membutuhkannya. Bersamaan dengan itu, pembantu Charlotte tiba-tiba muncul dan membuat Timmy langsung lari ke hutan. Tapi ia langsung berhenti ketika Timmy melihat sesuatu di semak-semak, dan itu adalah makhluk aneh yang tiba-tiba melewati Timmy hingga membuat tangan Timmy hancur lebur. Kemudian Timmy lari ke gubuk untuk mengumpat, tapi makhluk itu menemukannya dan di sisi lainnya, John datang ke rumah Seamus dan memberitahukan penemuan mayat Timmy di gubuk, dan langsung ke tempat Timmy, dan dilihatlah tubuh Timmy telah hancur beserta Alkitabnya pun ditemukan di tubuh Timmy. Dan polisi menyimpulkan bahwa mayat Timmy diserang oleh makhluk buas seperti yang menyerang Edward, dan kemungkinan itu adalah serigala. Polisi tersebut langsung ke kota untuk membuat laporan, sedangkan John tetap di desa untuk menyelidikinya. Sesampai di desa, John tinggal di rumah Seamus, dan pas lagi keliling ia menemukan noda darah yang dia nilai adalah darah Edward. Dan John juga bermimpi tentang orang sawah dan gigi perak. Dan dalam mimpinya, istri dan anaknya John dibawa oleh orang-orang sawah. Dan esoknya, John mengambil noda darah untuk diteliti. Setelah diteliti, ternyata noda darah itu sudah mengikat dan menjadi darah lain. Dan ia juga mendengar suara dari luar jendela. Lalu John memeriksa, dan ternyata ia melihat makhluk yang menatapnya. Dan makhluk itu langsung pergi. Beberapa kemudian, Seamus datang dan memeriksa keluar. Namun mereka tidak menemukan apapun. Di sisi lainnya, terlihat warga mencari kayu bakar di hutan, dan salah satu dari mereka diserang oleh makhluk seram itu. Jacob? Untungnya salah satu dari mereka selamat dan melaporkan warga lainnya. Mendengar berita tersebut, John, Lemos, dan lainnya langsung menuju ke warga yang telah diserang dan menanyakan makhluk apa yang menyerangnya. Namun pas sampai di rumah, orang tersebut hilang, hanya meninggalkan jejak darah saja. Dikarenakan keadaan memburuk, John meminta kepada Seamus dan warga lainnya untuk pergi ke gereja dan berlindung di sana, sedangkan dia pergi untuk memburu makhluk tersebut. Di malam harinya, John berbicara kepada Isabel bahwa dia dulu punya istri dan anak, namun mereka diserang oleh makhluk seperti di desa ini. Setelah kejadian itu, kelompok Gypsy datang dan mengatakan bahwa balas dendam akan terjadi. Dan Isabel juga mengatakan bahwa Gypsy juga mengklaim tanah suaminya milik dia. Namun tiba-tiba Seamus datang dan Isabel berhenti bicara. Dan Seamus berbicara agar mereka tidak membahas kutukan dari Gypsy itu. Keesok harinya, John memasang beberapa perangkat untuk menjebak makhluk itu. Dan beberapa kemudian, makhluk itu muncul dan masuk perangkatnya. Dengan cepat, John langsung menembaki makhluk itu hingga mati. John langsung membawa makhluk itu ke rumah Seamus untuk diotopsi. Disitulah John, Seamus, dan tokoh lainnya mulai melakukan pemeriksaan pada makhluk itu. Dan makhluk
itu berbicara ke arah mereka. Karena dia bukan Anne Mary, maka John menembak dia. Ternyata makhluk itu adalah jemaah Mary Jane. John pun takut jika putranya akan seperti makhluk itu. Jadi ia akan menembak makhluk itu dan mengakhiri kutukan itu. Di hari-hari kemudian, banyak warga yang pindah ke kota dan berlindung ke gereja. Lalu John bertanya-tanya kepada Isabel dan Siomis untuk menanyakan wanita Gipsi yang mereka bantai itu. Namun Isabel mengatakan bahwa Siomis memang bisa kejam untuk mempertahankan kepemilikan tanahnya. Saat Siomis dan warga sedang memburu makhluk itu, John bertanya baik-baik kepada keluarga Siomis untuk menjelaskan kejadian sebenarnya, dan Charlotte pun mengeluarkan kitab suci yang berisi tentang 30 keping perak, dan mungkin bahwa ia dan teman-temannya menemukan gigi perak yang kemudian ia sembunyikan di gereja. John, Charlotte, dan Isabel langsung pergi ke gereja untuk mengambil gigi perak tersebut dan juga menjadikan seorang gigi itu pandai besi untuk berubah gigi perak itu menjadi peluru yang sangat tajam. Di tempat lain, Siomis dan yang lainnya mencari ke tempat lain, tapi tak menemukan apa-apa. Dan tanpa mereka sadari bahwa makhluk itu ada di rumah Siomis dan membunuh pembantunya. Syukurnya, walaupun dia diserang dengan banyak luka, tapi dia tidak memberitahukan ke siapapun. Lalu malam harinya, John berjaga dan John melihat kain putih yang berlumuran darah bekas serangan makhluk tersebut. John pun langsung menanyakan ke Siomis siapa yang hilang di keluarga rumah ini. Dan Siomis berkata, keluarganya tidak ada yang hilang kecuali pembantu yang ada di sini. Lalu Siomis beranggapan bahwa John sudah berlebihan dan menyuruh John untuk pergi dari desa ini. Dan John menolak sebelum pasukan dari kota datang. Lalu John pergi ke lantai 2 dan pembantunya sudah merasakan efek dari gigitan makhluk itu. Di sisi lainnya, Siomis mendengar suatu dari kamar pembantunya. Jadi ia menuju kamar pembantunya dan membawa senapan. Namun pembantunya sudah berubah menjadi makhluk yang mengerikan dan langsung menyerang Siomis. Dan di saat penyerangan itu, Siomis tanpa sengaja menjatuhkan lilin dan menyebabkan kebakaran. John yang mendengar keributan tersebut melihat Siomis lari ke kandang kuda. Meskipun Siomis berhasil membunuh makhluk itu, namun Siomis mendapat gigitan dari makhluk itu dan dia khawatir dengan kondisinya. Lalu dia membakar dirinya sebelum dia bermutasi dan menyerang keluarganya. Di situ John mencoba menghentikannya, tapi usahanya terlambat. Kemudian John membawa keluarga Siomis dari rumah itu yang sudah terlalap api. Ketiganya lalu pergi ke gereja dengan selamat. Saat di dalam gereja, John memberitahukan ke warga bahwa ia memiliki peluru yang dari perak. Peluru tersebut untuk menembak makhluk tersebut dan untuk menghentikan kutukannya. Lalu di tengah malam, Isabel mendengar suara Edward dari luar. Jadi ia membuka pintu gereja. Namun tanpa disadari, itu adalah jebakan dari makhluk tersebut untuk mengelabui Isabel. Dan tanpa diduga, makhluk itu langsung menyerang mereka untuk membantai mereka yang ada di gereja tersebut. John pun bersiap menembakkan peluru perak itu. Namun Isabel menghentikannya karena John tidak punya pilihan lain. Dan John langsung menembak Isabel dan tembus ke makhluk itu. Dan Isabel dengan napas terakhir melihat Edward menjadi manusia kembali. Dan akhirnya peluru perak itu pun berhasil mengakhiri kutukan. Dan Edward berhasil selamat sedangkan Isabel tidak tertolong. Setelah kejadian tersebut, John membawa Edward dan Charlotte pergi bersamanya karena kedua anak itu tidak mempunyai orang tua dan rumah. Sebelum mereka meninggalkan desa, John memberikan 30 perak yang ia temukan di lantai gereja. Dan kita kembali ke 35 tahun kemudian dan terungkaplah bahwa Edward adalah kapten yang perang di awal film. Dan peluru perak tersebut adalah penangkal kutukan Gipsi tersebut. Saat Edward meninggal di meja operasi, Charlotte mengambil peluru perak itu dan mengembalikan ke John yang terbaring di tempat tidur karena sudah tua. Dan film pun berakhir. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.